Assalamualaikum. Di video kali ini aku itu mau membahas ya teman-teman tentang mitos-mitos yang berkembang di bidan-bidan yang masih muda dan mau buka praktek. Biasanya ada ketakutan tersendiri nih kalau misalkan mau disurvey, terus apa yang terjadi, dan banyak mitos-mitos yang berkembang yang membuat kita tuh jadi nggak percaya diri, terus membuat kita tuh kayak aduh takut banget nih kalau nanti mau disurvey. Nah, di video kali ini aku mau membahasnya ya teman-teman. Ini sesuai dengan pengalaman aku waktu perpanjang izin dan membuat SIPB juga ya teman-teman, dan perpanjang. Jadi udah 2 kali lah gitu. Nah, di sini aku mau berbagi ke teman-teman biar makin percaya diri dan gak usah separno itu kalau misalkan kalian mau disurvey sama tim survei dari IBI. Jadi mitos-mitos yang berkembang adalah satu, adanya uji kasus. Sebenarnya tidak ada yang namanya uji kasus. Misal kayak jawablah pertanyaan di bawah ini ya. Misalkan bidan sobat, coba kamu jawab pertanyaan di bawah ini. Ada ibu datang mules-mules G1 P0 A0 umur kehamilan sekian-sekian. Itu nggak ada yang kayak gitu guys. Jadi nggak ada yang namanya uji kasus seperti kita pada saat mahasiswa. Kan kalau misalkan kita mau buka praktek, itu kan kita udah pelatihan, kita juga udah pengalaman kerja, jadi otomatis kan kita udah kompeten dong di bidang kita gitu. Jadi pada saat tim survei datang itu nggak nanyain masalah kasus-kasus kebidanan yang kayak waktu kita mahasiswa gitu, nggak kayak misalkan kayak gitulah wanita datang mules-mules dan segala macem, itu nggak ada yang kayak gitu-gitu, nggak ada teman-teman, karena kita sudah dianggap kompeten dengan ilmu, dengan pengalaman kerja, dengan pelatihan yang udah kita dapet gitu. Yang ada mungkin pada saat tim survei datang itu nanya, misalkan kalau kamu pasiennya perdarahan tuh obatnya mana kayak gitu, atau misalkan kalau pasien kamu perdarahan tempat yang buat alatnya di mana kayak gitu aja. Masalah misalkan obat yang digunakan, kalau misalkan perdarahan tuh kamu naruhnya di mana, apa aja yang udah kamu siapin kayak gitu, di mana aja letak obatnya, alatnya, itu aja yang ditanyakan sama tim survei. Jadi bukan kayak uji kasus terus kita dikasih soal dan kita jawab gitu, enggak kayak gitu sepengalaman aku ya teman-teman. Jadi nggak ada kayak gitu. Terus apa ya, misalkan gini, kamu naruh alat resusitasi di mana? Kalau misalkan bayi asfiksi, kamu naruhnya di mana? Terus kenapa di sini? Paling kayak gitu, masalah-masalah penempatan sama ketersediaan obat, biasanya lebih ke situ teman-teman ya. Jadi itu tidak benar lah sepengalaman aku kalau misalkan ada uji kasus segala macem, itu enggak. Jadi lebih ke ketersediaan obat sama alat dan penempatannya itu di mana. Kayak aku nih, aku dikritik waktu kemarin di survei itu karena salah naruh poster. Harusnya kan naruh poster yang dari IBI itu yang kayak pencegahan penanganan perdarahan segala macam, itu kan ada di depan kita ya, di depan gitu di sini. Nah, aku naruhnya di belakang. Di situ aku dikritik sama tim survei gitu, katanya kamu kan naruh posternya di belakang. Kalau misalkan pasiennya di sini di depan, terus kamu mau nanganin persalinan terus pas perdarahan gitu, apa kamu mau kayak gini-gini? Kan enggak kan, pasti ke depan kan gitu, ngelihat apa sih, kayak misalkan penanganan atonia uteri gitu-gitu kan, pasti kan kamu ke depan kan kayak gini. Nggak mungkin kamu lagi nanganin persalinan terus kayak gini-gini ke belakang lihat-lihat poster, kan nggak mungkin. Jadi dirubah ya kayak gitu, disuruh dirubah penempatan posisi poster itu gitu loh teman-teman. Terus yang kedua itu, banyak yang beranggapan, bidan-bidan itu banyak yang beranggapan bahwa kalau misalkan tempat aku nggak sesuai dan alat yang aku siapin itu kurang lengkap, itu aku sama sekali nggak bakal dapat SIPB dan aku nggak bakalan bisa buka praktek. Well, sebenarnya itu ya ada benernya sih, tapi tidak sepenuhnya itu seperti itu. Maksud dari pernyataan itu tuh gini loh teman-teman, kalau misalkan nih
tempatnya nggak sesuai, terus alatnya itu kurang lengkap, memang kalian itu tidak akan dikasih rekomendasi oleh tim survei, oleh IBI. Yang benar tuh kayak gitu, tapi nanti kalian itu akan dikasih waktu untuk memperbaiki dan melengkapi alat dan tempat yang kekurangan apa gitu. Itu dilengkapi dan kalian itu nanti akan dikasih waktu. Misalkan nih kayak aku nih, waktu di survei itu kan banyak banget kekurangan, apalagi buat kalian yang baru pertama kali mau ngurus izin. Itu biasanya kekurangannya itu lebih banyak, karena apa? Karena kita pikir udah lengkap, tapi pada saat kita pelayanan, oh ternyata kurang ini, oh ternyata kurang itu gitu. Misalkan kayak aku dulu waktu pertama, tempat sampah kurang satu nih, tempat sampah kurang satu. Ya aku pikir udah lengkap dong gitu. Ternyata pas pelayanan atau tim survei datang, tempat sampah kurang satu nih kayak gitu. Terus apalagi ya waktu itu ya, gelang bayi nggak ada. Ya aku pikir kan udah lengkap lah, nggak ada gelang bayi gitu pikirku, ternyata harus ada gelang bayi waktu aku gitu. Jadi lebih ada masukan-masukan gitulah waktu itu. Oh ternyata kurang ini. Pokoknya kalau misalkan kalian itu baru pertama kali buka pasti banyak kekurangan dong. Nah di situ nanti kalian akan dikasih waktu 3 bulan atau 6 bulan tergantung kekurangannya banyak atau sedikit gitu. Nah di situ nanti kalian akan dikasih waktu terus memperbaiki. Kalau sudah lengkap gitu, sudah lengkap, kalian tuh lapor ke ketua IBI atau tim surveinya gitu. Kalian lapor bahwa ini tempat sama alat saya udah lengkap nih, yang kemarin kurang itu sudah saya lengkapin, ini. Nah kalau misalkan lagi pandemi kayak gini, otomatis kan nggak secara langsung datang ya ketua IBI atau tim surveinya. Mungkin ada cara lain, kayak misalkan kita dikasih cara untuk bikin video atau foto kekurangannya mana, di foto atau di video dan dikirim ke beliau. Itu juga bisa caranya seperti itu gitu. Itu untuk melengkapi. Nah kalau misalkan udah lengkap, biasanya nanti kalian itu akan dikasih rekomendasi kok, jadi nggak masalah, nggak usah khawatir aku kurang. Karena kalau misalkan bidan praktek itu, apalagi yang pertama itu, nggak mungkin banget begitu disurvei terus langsung lengkap, langsung bagus, sempurna gitu. Kayaknya nggak mungkin dan nggak ada kayaknya. Karena apalagi tim survei itu banyak, pasti masukan juga banyak, cara pandang mereka juga banyak gitu. Jadi nggak mungkin banget begitu survei terus langsung sempurna kayak gitu tuh, nggak mungkin. Kayaknya jarang terjadi di dunia ini gitu. Pasti ada kritikan, masukan gitu, pasti ada. Jadi nggak usah khawatir. Jadi mitos-mitos yang berkembang itu yang tidak mungkin dikasih SIPB itu kayaknya nggak mungkin juga kalau misalkan kita berusaha dan dikasih waktu tenor waktu gitu untuk melengkapi gitu. Ya nanti ujung-ujungnya dikasih kok rekomendasi dulu kan. Nanti kalau misalkan rekomendasi udah dikasih, nanti kalian akan dikasih SIPB. Nah setelah itu ya udah kalian nanti bisa buka praktek gitu ya teman-teman. Intinya nggak ada uji kasus, terus nggak yang kaku banget kita kalau kurang terus nggak boleh buka praktek, itu nggak kayak gitu. Karena bidan-bidan juga pasti yang sesepuh itu ya pasti lebih mumpuni lah nanti, ada kebijakan gitu. Ya itu aja masukan dari aku, tips dari aku. Semoga tips ini, cara ini, masukan dari aku ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang khususnya baru mau buka praktek bidan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dah.